kita akan belajar dengan emiten yang listingnya itu 7 Desember Betul. 2023, yaitu PT Maja Agung Latexindo Tbk atau kode sahamnya SURI. Nah, kalian kan tadi kan aku bilang nggak tahu kan kalau ada emiten industri sarung tangan yang lain yang ternyata ini lebih lengkap dan nggak cuman industri sarung tangan medis, tapi ada non medis yang nanti kita akan belajar banyak dengan Pak Engel Stefan yang selaku marketing direktur daripada Suri, dan juga udah nanti kita akan belajar banyak ya Pak ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di Q&A. Tapi seperti biasa kita akan disclaimer dulu bahwa pembahasan saham di sini hanya bersifat referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual, karena setiap keuntungan atau kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Mungkin aku flashback dikit ya Pak mengenai IPO-nya PT Maja Agung Latexindo ya Pak ya. Baik. Jadi PT Agung Latexindo atau Suri ini adalah emiten produsen sarung tangan yang melalui IPO ini Suri meraih dana 215,36 miliar. Suri itu menawarkan sebanyak 1,2 miliar lembar saham sebesar 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dengan harga penawaran 170 adalah itu harga batas atas ya Pak waktu itu ya Pak Betul daripada sekali. book building-nya. Betul, betul. Keren banget sih. Jadi lakunya di harga batas atas. Dan sebagai Terima kasih. tambahan, Suri ini juga udah tercatat sebagai saham syariah. Jadi buat teman-teman yang memang invest di saham-saham syariah, ini boleh menjadi catatan untuk kalian gitu loh. Karena ini akan sangat menarik ya, nanti kita akan ngobrol. Terus sekilas mengenai emiten Suri, PT Agung Latexindo atau Suri itu memproduksi sarung tangan karet dari bahan baku lateks yang digunakan untuk berbagai keperluan, terutama untuk penggunaan medis dan non-medis. Jadi, perseroan ini juga telah beroperasi selama hampir 35 tahun dengan berbagai merek yang udah diproduksi dan juga jaringan pemasarannya udah mencapai Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Jadi udah hampir 5 benua semuanya udah dirambah ya Pak ya. Betul, Saking udah lamanya ya Pak ya, 35 tahun tuh kalau orang tuh udah, wah udah mateng nih. iya, iya, Oh. iya. Dan perseroan juga mempunyai dua fasilitas produksi. Yang pertama yaitu fasilitas pengolahan lateks menjadi sarung tangan Iya. atau barang jadi yang terletak di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sedangkan fasilitas lainnya itu terletak di Labuan Batu, sama-sama di Sumatera Utara juga. Tapi ini pabrik pengolahan getah karet menjadi lateks siap proses. Jadi ini keren banget ya Pak. Jadi sebelum jadi sarung tangan kan ada getah karetnya. Getah karetnya proses dulu nih jadi Betul, latex. Habis itu nanti baru dikirim ke pabrik yang lain ya Pak ya. betul, Bu Rita. Yang dimana nanti baru diolah menjadi sarung tangan ya. Betul Wah, sekali. keren sih. Dan untuk penggunaan IPO, dana IPO, mungkin saya refresh dikit ya. Penggunaan IPO ini yang pertama sekitar 49,45% untuk CAPEX Betul. atau capital expenditure, di mana 20,26% digunakan untuk pengembangan bangunan gudang, pabrik, dan Pabrik, kantor, ya. dan 24,55% untuk penambahan dan remodifikasi mesin produksi. Betul. Dan yang 3% ini yang sangat saya ini ya saya menjadi highlight ya karena 3% digunakan untuk fasilitas pengolahan limbah saking kayak peduli sama ESG ya Pak ya. Jadi nggak cuma Iya. produksi tapi limbahnya juga diperhatikan banget, makanya dana IPO-nya udah disisihkan sebagian untuk memfasilitasi pengolahan limbahnya ya Pak ya. Limbah, betul. Baik, ini menarik sekali sih. Dan sisanya sebesar 1,53% untuk pengembangan software penunjang operasional. Betul. Nah, itu kan yang pertama ya Pak, yang sekitar 50,55%. Yang kedua ini digunakan untuk OPEX atau operational expenditure, di mana 9% untuk penambahan daya listrik di area pabrik dan 40,49% untuk modal kerja. Namun tidak terbatas pada biaya pemasaran, pembelian bahan baku, dan bahan penunjang guna mendukung kegiatan usaha. Dan malam ini kebetulan saya mau mengenalkan dikit yang menjadi narasumber kita adalah Pak Engel Stefan. Beliau adalah marketing direktur dari kode saham Suri ini ya Pak ya. Betul, Suri. Oke, selamat malam Pak Engel. Malam, Bu Rita. Ya.
Oke, Pak mungkin bisa ceritakan dikit ya Pak tentang kita langsung ke Q&A nih Pak karena saya tuh udah nggak sabar banget sebenarnya pengen tahu nih. Bisa ceritakan tekan sedikit awal kebentuknya PT Agung Majalah Teksindo Tbk atau Suri kan karena Suri ini kebentuk udah lama ya Pak, tadi kita udah ngobrol 35 tahun Pak, jadi ini gimana sih ceritanya bisa kebentuk company ini Pak, Oke, silakan Pak. saya jelasin sedikit. Tapi turbulensinya udah oke nih ya, Bu Rita ya. Aduh, Turbulens udah dari aman Eropa akhirnya. ke Indonesia udah. Udah udah nyampe Pak di Indonesia. Saya juga udah deg-degan tuh kemarin takut nggak nyampe nih. Jangan dong, harus sampai. Kalau nggak cuaners Iya. pada susah, nggak ada Bu Rita. Pada nunggu ya Pak ya biar dapat Iya, iya. ide-ide. Ide-ide ya. Oke, Bu Rita. Jadi saya cerita singkat aja ya. Perjalanannya memang panjang dari tahun 1988. Jadi Mm-mm. our founder itu Pak Hansen Lawrence, kebetulan dia memang berorientasi sejak awal komoditi apa yang ada di Indonesia yang Mm-mm. bisa membuat produk untuk tujuan ekspor Mm. awalnya. Sehingga beliau melihat bahwa ada peluang dari komoditi karet. Di Indonesia Mm-mm. itu Iya. karet itu merupakan salah satu komoditi yang memiliki potensi yang sustainable-nya cukup Mm. panjang dan lama. Mm-mm. Dikarenakan secara geografis kita sudah Iya. menguntungkan. Lalu yang kedua, nggak semua benua bisa ditanemin pohon karet. Mm. Disitulah peluang pertama kali dilihat. Namun karet itu kan tidak hanya buat untuk sarung tangan. Mm-mm. Banyak komoditi lainnya. Sehingga emiten itu Pak Hansen selaku founder, dia berfokus bagaimana kalau kita berfokus untuk medical product dibandingin Mm. produk yang lain. Iya. Nah, dari Iya. situ. Nah, tapi yang menjadi isu di awal itu kan karena pabrik Mm-mm. kita berlokasi di Sumatera Utara. Bu Rita kebayang Mm. nggak tahun 1988 Sumatera Utara tuh kondisinya kayak apa? Iya, Jangan jelas sih. kan tahun 88, sekarang aja pasti seringkali isunya infrastruktur yang belum memadai, Benar. apalah yang ini yang kurang, regulasi di daerah yang ini. Nah, tapi ya lewat perjalanan panjang, kecekatan beliau, akhirnya Suri atau PT Maju Jaya Agung Latexindo Mm-mm. ini berhasil menembus pasar Amerika, Mm. Bu Dita. Jadi the Benar. way, along the way kita udah naik turun dengan pengalaman beliau. Nah, Mm-mm. kita ini sekarang di regenerasi kedua Mm. bersama anak-anak beliau. Oke. Kita melanjutkan lah ke depannya untuk bagaimana industri ini bisa memang industri yang bisa melegasikan Mm. gitu. Jadi Menarik nih. banyak peluang kan anak-anak bingung gitu ya, apa yang Iya. kita bisa jual untuk ekspor. Uh-uh. Nah, inilah salah satunya sekaligus ada kesempatan kita diskusi Oke. bahan baku dari latex ini banyak sekali varian produknya dan kalau mau berfokus kepada industri alat kesehatan, salah satunya ya sarung tangan ini. Karena Hmm. lewat perjalanan yang panjang kembali lagi kita akhirnya mengetahui bahwa ini memang future bisnis ya dari komoditi latex. Kurang Oke. Iya. lebih begitu ceritanya. Oke, oke. Menarik banget ya, Pak. Ternyata setelah sekian lama mendirikan company ini dan bisa udah sampai generasi kedua. Jadi dan sampai sekarang pun terus berkembang ya, Pak, Betul, dengan mungkin nanti kita akan ngobrol lagi lebih lanjut mengenai produk-produk unggulan. Tapi sebelum itu mungkin Pak Engel bisa ceritakan dulu mungkin kayak gini loh, kira-kira bisnis Suri itu kan mungkin tadi Bapak udah singgung dikit ya mengenai oke. sarung tangan. Nah, industri bisnis Suri itu uh, sarung tangannya itu seperti apa? Terus mungkin Bapak bisa ceritakan nih, mungkin karena kan banyak orang yang nggak ngerti non medis itu kira-kira dipakai di mana gitu ya Pak ya. Non Iya, medis iya. itu ternyata luas ya Pak. Saya juga sempat buka-buka websitenya PT Maja ini ternyata di sana ada yang namanya industrial gloves, terus ada yang special buat specific Produk, needs. yes. Iya, produknya itu ternyata sangat macam Variasi, di luar yang iya, iya bervariasi. di luar yang kayak kita cuma taunya medis, 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 ternyata ada yang lain ya Pak yang pakai sarung tangan dan memang itu kebutuhan juga untuk orang yang bergerak di industri itu. Betul. Mungkin ceritain dikit dulu Pak, bisnisnya Suri itu kayak gimana gitu.
Oke, saya berangkat dari dunia medis ini kan baru aja mengalami sebuah peristiwa yang bombastis ya di Mm-mm. dunia medik, nah, alat kesehatan Mm-mm. di COVID. Jadi Iya. pasca COVID orang lebih banyak familiar dengan apa sih itu alat perlindungan diri gitu, Iya. seperti sarung tangan salah satunya. Nah, tapi itu tadi seperti Bu Rita bilang, orang banyak tahu sarung tangan itu cuma hanya dari sisi medis, medis, medis. Nah, Benar. jadi saya sebelum diskusi saya udah tahu pasti Mm. menjadi pertanyaan sarung tangan tuh apa aja Iya, sih. Nah, iya, benar. saya tunjukin, saya udah nyiapin nih tadi Oh, thank karena you loh Pak Desya. supaya gampang gitu ya, Bu Iya, Rita, iya. mahaminnya Punya ya, gambaran. punya gambaran. Oke, sarung tangan itu yang saya kasih contoh langsung ini adalah yang model tipe examination, di Hmm. mana examination ini biasanya digunakan di medical use, Mm-mm. restoran, hotel, Mm-mm. restoran, dan catering, juga digunakan Oh, bagi oke. industri-industri yang membutuhkan seperti industri makanan maupun industri farmaceutical. Oh, oke, oke. Jadi Juga lab. oh, jadi sarung tangan yang sama, tapi bisa dipakai oleh beberapa industri gitu Industri. ya, Pak, sekaligus. Betul. Ini bisa Oh, dipakai oke. di mana aja gitu. Mm-mm. Bahkan sampai di peternakan, Oh, dokter oke. hewan, terus di industri tanaman, ini semua Mm-mm. dipakai. Ini yang general, yang biasa orang suka pakai. Ini Baik, dan baik. ini juga dipakai di rumah sakit untuk exam pasien waktu dari pelayanan yang masih di luar, di bagian Mm-mm. luar. Lalu yang kedua, ini produksi suri ya, Bu Rita ya. Iya, iya, benar. Lalu yang kedua, ini ada yang steril, Bu. Oh, wow. Nah, steril ini di rumah sakit biasanya digunakan untuk dia isinya itu kalau yang tadi dari box langsung sarung tangan, tapi Iya. kalau yang steril itu dikemas Oh, lagi dalam dikemas bentuk pouches. lagi saking harus Steril. sterilnya, Pak ya? Biasanya Oh, dipakai di oke. ruang-ruang operasi. Hmm. Karena ruang Hmm. operasi itu pada saat dokter melakukan sebuah tindakan, Mm-mm. perawat semuanya harus menggunakan alat perlindungan diri yang steril agar Sangat, tidak sangat steril. mengkontaminasi atau terkontaminasi. Oh, oke. Wow, kita juga baru tahu nih, Pak. Kita pikir sarung Iya. tangannya biasa gitu. Oke, baik. Nah, ini jenis yang kedua. Aku Mm-mm. agak cepat ya. Jadi jenis yang ketiga kita yang tadi, yang box kecil ini yang Mm-mm. tadi untuk special market. Dia color, Bu Oh, Rita. Jadi dia oh, warnanya hitam begini. oke. Nah, biasanya sarung tangan ini dipakai untuk salon kecantikan seperti tato. Oh, oke. Tapi Wah, ada beberapa restoran yang saya lihat di lokal di Indonesia heeh. juga udah mulai pakai sarung tangan. Rata-rata mereka lebih pilih black color supaya kalau putih kan tangannya kelihatan kotor kan. Kalau Benar, untuk benar. estetika di restoran kan nggak bagus gitu. Jadi dia lebih Iya. pilih yang di black color. Dan Oh, ada gitu. beberapa lagi kita bikin juga yang warna yellow kayak begini. Nah, ini buat pasien-pasien di dokter gigi yang supaya nggak takut nih. Ngelihatnya Hmm, tuh oke. kalau di dokter gigi buat anak kan, ih sarung tangannya lucu gitu. Jadi Mm-mm. memang Iya, di industri, warnanya. oh ya warna-warni gitu kita bikin. Nah kurang lebih begitulah kalau dari sisi produknya. Nah dari sisi line bisnisnya, karena kita Suri ini berfokus kepada ekspor. Jadi Hmm, kita memang orientasi pada ekspor dan posisi kita berada di kawasan berikat di Provinsi Sumatera oh, Utara. Jadi oke. Sangat di menunjang. betul di ekspor market ini permintaannya tuh unik-unik gitu. Jadi kita Oh, memang gitu ya. ya jadi sampai di industri high risk Mm-mm. seperti oil and gas company, Mm-mm. terus ada beberapa juga industri yang menyangkut tentang alat berat, kimia berat Oh, gitu ya. Jadi ya kita oke. juga layanin permintaan tersebut. Dan yang Oh, kedua, kita juga melayani untuk permintaan original equipment manufacturing. Jadi orang mm, bikin merek sama kita mm-mm. untuk Oh, tujuan oh, negara bisa masuk. ya, Pak ya? Bisa. Oh, Soalnya wah, keren kadang banget. kan kalau ekspor itu kayak caution Iya, caution di dalam box itu iya, kan harus bahasanya misalnya Itali. iya, iya. Berarti kan marketnya buat market Itali. Benar, Nggak benar. mungkin bahasa petunjuk ini Itali kita jualnya ke Tiongkok kan nggak. Iya, iya. Nah jadi kita harus bikin kayak original equipment manufacturing dan Hmm. original design manufacturing. Jadi masing-masing Wow. negara dia pengen warnanya apa, desain Oh, boxnya seperti bisa. apa, bisa kita Oh, layanin.
untuk Berarti itu kayak program ekspor. mereka bisa order secara custom ya, sesuai dengan permintaan mereka ya. Betul Terus sekali. terus brandnya itu pakai brand yang mereka minta atau tetap pakai brand Shamrock, Pak? Pertama pasti tentunya kita pengennya pakai brand Semrock ya, Oke. yang lebih diutamakan untuk market luar karena itu kan our brand kan. Namun Hmm. terkadang kan kita juga nggak bisa terlalu moving terlalu cepat. Biasa kita kasih mereka kesempatan juga untuk Oke. mendistribusikan produk mereka sendiri dengan cara Oh, mereka. Tapi kalau oh, untuk market US, yes. mostly memang kita gunain brand kita sendiri, Bu Oh, Rita. Iya, dengan berarti udah mendapatkan kayak kepercayaan dari market sana, makanya bisa pakai brand Shamrock yang memang produksi asli dari Suri sendiri ya. betul. Jadi market trust itu built by certification. Karena Hmm. untuk tujuan ekspor di setiap negara itu mereka ada regulating, restricting yang memang harus menggunakan standarnya mereka. Seperti di Hmm. US itu kalau di dunia medical ada ini istilah aja namanya Hmm. FDA 510K certification. Hmm. Kalau kita sebagai eksportir telah mendapatkan FDA certification 510K, baru kita boleh bisa mendistribusikan produk kita di negara Amerika. Oh, I see. Wah, keren banget, Pak. By Jadi, spesifik, iya. Jadi kita iya, memang jadi bukan sudah kayak, mendapatkan itu. iya, mendapatkan kepercayaan dari industri, dari produk, dari pasar Amerika itu kan nggak mudah ya. Kan kita Betul tahu sekali. FDA mereka tuh sangat-sangat ketat ya. Dan Betul sekali. Suri istilahnya udah dapat pengakuan nih secara nggak langsung Iya, dari pasar mereka gitu loh, Pak. betul, Oh, oke, betul, oke. betul. Oke, menarik banget sih, Pak. Iya, Nah, iya. terus kan tadi Bapak kebetulan bawa beberapa produk dan udah menjelaskan sebagian produk yang diproduksi oleh Suri. Nah, kira-kira dari sekian banyak produk yang paling laku atau menjadi produk unggulan dari Suri itu yang mana? Terus banyakkan itu dijual ke industri apa nih, Pak? Apa industri medis yang tetap masih merajai penjualan daripada Ya, Suri itu? memang dominasi kita karena 24/7 ya. Industri medical itu kan always open. Beda Mm-mm. dengan industri regular pada umumnya. Oke. Restoran, kafe, hotel, Mm-mm. atau pabrik ya, manufacturing. Jadi memang secara nggak langsung penyerapan daripada penjualan itu lebih banyak di industri healthcare sampai saat ini. Oke. Ya, Tetap yang health yang nomor satu penjualannya ya, Pak ya? betul. Oh, Menyusul nomor dua itu lab, oke. Lab ya. laboratorium. Ya, Oh. lab kesehatan juga. Mm. Oh. Terus kalau yang dipakai di non medis juga penjualannya lumayan bagus juga, Pak? Ya, Kak, jadi orientasinya, ilustrasinya Mm-mm. gini, karena pabrik kita dengan kapasitas ini, tapi target Mm-mm. market kita worldwide. Yes, Jadi kita benar-benar. masih kecil banget gitu untuk dapat Oke. apa namanya market share di worldwide market gitu ya. Mm-mm. Ya itulah dan banyak strategi-strategi ke depannya yang sekarang juga kita tahu situasi dunia lagi nggak baik-baik aja. Jadi Benar-benar. ya kita harus spesifik target market ekspor itu. Wah, setiap hari kita ikut berita dunia gitu Uh-uh. ya dari Mm. sisi harga komoditi yang mulai wah beranjak Iya, naik kayak iya, gitu. iya. Jadi emang very sensitive. Kita emang harus Mm. kerjanya harus ya lebih teliti gitu. Iya. Berarti Tapi memang kita nggak potensi betul potensi growth untuk pertumbuhan daripada Suriti masih cukup luas ya Pak, karena memang sangat kebetulan penjualannya juga udah merambah ke tadi kita bilang udah hampir semua benua itu udah menancapkan kukunya gitu di sana gitu iya udah ada brandnya di sana kan. ya ya Oke, ya. oke. Iya, iya, menarik sih. Kemudian, oh ya teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh di kolom Q&A biar lebih gampang. Terus nanti atau nanti kita akan jawab setelah kita ngobrol-ngobrol. Terus Pak, kebetulan kan tadi kita kan udah bahas nih kalau Suri kan udah ekspor ke Amerika Serikat, ke Eropa, ke Ya. Timur Tengah, Afrika, dan Asia. Nah, ada nggak sih potensi untuk mengembangkan ekspor ke negara baru, istilah buka market baru Pak, ke luar negeri? Kira-kira bagaimana tuh Pak? Ya memang sekarang ini kan lewat kita kan melihat negara itu yang paling pertama adalah kita mengukur dari sisi populasi, di mana populasi itu kan akan terlihat, oh nih skala sales kita bisa targetnya sampai Mm-mm, seberapa besar. mm-mm, Namun yang terjadi sekarang
kadang market Amerika aja penyerapannya kita udah nggak bisa cover lagi gitu Mm. dari produksi yang sekarang ada. Mm. Nah, sehingga perseroan mengambil langkah untuk TBK Mm. kurang lebih tujuannya agar bagaimana nih? Mm. Kan tadi Bu Rita udah mengawali, ini perusahaan Iya, udah tua nih, iya, umurnya udah benar. 35 tahun. Iya. Nah, artinya sekarang kita gunakan OPEX dan CAPEX kita kan untuk mereformasi lah, agar bisa Mm-mm. memfulfill permintaan dari berbagai macam negara. Iya. Jujur, apalagi pada saat pandemik, Ibu tahu penjualan kita naik 3.000%, Bu. Dari Mm. normalnya, Mm. Wow. permintaannya. Tapi apakah 3.000% itu bisa kita cover? Kan tidak. Iya, Sesuai dengan benar-benar. kapasitas yang Benar. kita milikin aja gitu. Mm-mm. Benar-benar. Tapi itu segitu masifnya ya Pak, karena Betul. istilahnya ya marketnya begitu besar waktu itu pandemi kan kenanya semua negara bukan cuma di Betul. Indo gitu kan. Bahkan fasilitas produksi suri kita untuk memenuhi permintaan di dalam negeri, karena hari itu pemerintah mengundang saya secara langsung di salah satu kementerian, Mm-mm. menanyakan kesiapan. Ini kan ada salah satu Mm. industri dalam negeri yang betul-betul lagi dibutuhkan pada saat pandemik Iya, itu. benar-benar. Kita diminta sekian pun kita harus mengukur kan kapasitas produksi kita. Jadi hampir Benar. bisa dibilang kita lebih memprioritaskan lokal waktu itu, Mm. local market, Mm. agar bisa pelayanan kesehatan itu berjalan kan. Karena saat itu kan, Mm. waduh, susah sekali ya untuk dapetin Benar-benar. alat perlindungan diri gitu. Iya, Iya, benar-benar. itu pun besar sekali kita rasain volumenya permintaannya. Oh, oke. Apalagi ini dunia kan. Iya, iya. Iya Iya, nih. iya. Terus Pak, ini kan tadi kita udah ngobrol tentang pengembangan. Nah, kebetulan kan Suri juga menetapkan target peningkatan kapasitas produksi sarung tangan latex sebesar 62,6% pada untuk tahun 2024 ini Ya, nih. Nah, apakah peningkatan produksi tersebut Pak Bapak yakin bahwa itu akan diserap oleh market gitu Pak? Diserap oke. semua nih. Karena peningkatannya lumayan menarik nih kalau buat saya 62,6% nih Ya, gitu loh. ya, memang target utama kita sekarang, ya jujur nih, Bu Rita, ini harus segera kita realisasikan karena kita sekarang posisinya diuntungkan dari sisi currency. Di mana Hmm. currency dari nilai jual kita kan ekspor, maka kita receive US Oh, dollar gitu ya. oke, Sehingga oke, di menarik. situ memang eh, terakhir bulan sebelum liburan itu kita sempat diskusi sama tim di Mm-mm, perseroan, ini mm-mm. harus mau tidak mau kita realisasikan karena ini menjadi salah satu faktor yang akan meningkatkan target daripada revenue di tahun ini Oh, oke, akibat oke. currency spread gitu. Salah Mm-mm, satunya. Memang kita tidak mm, berfokus kepada itu, memang reguler, memang kita tujuannya ekspor. Namun memang mm, kita harus stimulasi. Nah, dari sisi penyerapannya, tadi seperti saya katakan, after mm, IPO ini, mm, kita secara perlahan-lahan melakukan resizing untuk right sizing, mm. agar produksi kita itu bisa lebih lagi efisien secara cost. Karena Oh, kita oke. tahu bahwa di industri apapun pasti Mm. efisiensi cost itu penting, Nomor satu. parameter yang memang yes nomor satu, agar apabila terjadi situasi dan kondisi yang tidak terduga, kita Mm, masih bisa berjaga-jaga. Itu aja. mm, Tapi kalau penyerapan kita nggak khawatir. Bahkan tim kita mm. besok pagi ada yang berangkat ke Istanbul untuk melakukan kontrak kerjasama dengan pihak swasta di Istanbul Oh, oke, oke, menarik, besok menarik. pagi. Iya, Oh, iya. besok ya, Pak. Yes, kebetulan besok. Oke. Nah, terus kita ngomong-ngomong soal peningkatan produksi, terus ngobrol soal market. Nah, kira-kira kalau untuk dari competitors, nah itu bagaimana Pak? Bagaimana Suri menghadapi competitors gitu? Kira-kira tuh ke depannya bagaimana gitu Pak? Jadi gini, Bu Rita, kita Mm, nggak nganggap bahwa pelaku industri sejenis kita di Indonesia sekarang jumlahnya cenderung semakin sedikit. mm, Dan mostly di antara mereka, jadi saya cerita mm, sedikit, Bu Rita, kita mm, itu sudah menjalankan program hilirisasi dari sisi komoditi karet. iya, Bukti benar. daripada hilirisasi yang kita lakukan adalah kita memperoleh dari P3DN, Kementerian Perindustrian, TKDN dengan 92,95%. Mm, Artinya kita bahan baku dari dalam negeri. Ini kan iya, local pride. Sekarang kan lagi ngetrennya local pride, iya, local pride. Nah, benar-benar, inilah yang kita memang lakukan sehingga iya. dari sisi TKDN itu
memang betul-betul kita sangat diuntungkan. Dari sisi teman-teman pelaku industri sejenis pun, kita nggak Mm-mm. merasa bahwa ada kompetisi di situ, tapi kita secara Mm-mm. bersama-sama, kita rangkul bersahabat, Mm-mm. dikarenakan kita kebetulan punya fasilitas pengolahan bahan mentah, kita juga punya lahan daripada bahan baku itu sendiri, sehingga kita memang sudah mempersiapkan itu, makanya 35 tahun ya Bu Rita ya. Jadi perjalanannya itu kita hampir bisa dibilang end-to-end business, but we have to a little bit be careful. Makanya langkah-langkah yang diambil lewat TBK ini juga membuktikan bahwa perusahaan kita tuh bisa existing, dipercaya oleh publik, bagi para Benar, investor gitu ya ke benar. depannya. Sehingga ada controlling ya, jangan kita pede sendirian. Wah, kita nggak ada kompetitor. Makanya Iya, langkah itu untuk juga kita nggak masuk. bagus. Betul, Benar. nggak bagus ya. Terlalu pede ya, Bu Rita. Jadi Iya. langkah kita TBK ini artinya menjadi sebuah koreksi fit and balance bagi jalannya kinerja perseroan ke depan. Gitu. Oke, oke, menarik sih. Iya, iya. Menarik. Terus, eee, terus Pak ya, menghadapi tadi kita udah ngobrol mengenai competitors. Nah, tadi ada hal yang sangat menarik perhatian saya, yaitu mengenai ESG. Iya, Kelihatan banget bahwa, Suri ini sangat serius menerapkan ESG, di mana Suri juga melakukan perubahan sumber energi sebagai penggerak mesin produksi dari batu bara menjadi energi bahan dari biomas. Nah, bisa iya. ceritakan nggak Pak, kira-kira proses ini udah sampai di mana? Terus apakah udah di-convert semua menjadi energi biomas gitu loh, kayak gitu Oke. Pak? Jadi story mengenai ESG ini kan sangat berkembang di Eropa dan di Amerika, Iya, seperti Bu Rita tahu. benar. Bahkan ada beberapa waktu tuh ada media yang menuliskan viral mengenai penggunaan batu bara. Iya, Nah, karena kita aktivitasnya dari tahun 80, 90, tahun 2000, kita memang sudah ekspor. Jadi iya. kalau dibilang kena dampak daripada ramah lingkungan itu, ya kita si Suri ini sudah duluan. Tahun 2014, makanya Perseroan memutuskan untuk men-shifting dari Mhm, penggunaan batu bara menjadi penggunaan biomass. Tapi mhm, mhm. manfaatnya juga bagi nilai jual kita, agar bisa terserap di dua market tersebut, jadinya kita dilihat bahwa kita juga industri yang peduli terhadap lingkungan dari sisi environment-nya. Sehingga Iya, dari benar. situ kita nggak perlu meyakinkan lagi seperti bagaimana bahwa nanti kita akan berubah atau apa. Memang kita memang sudah mempersiapkan itu jauh-jauh hari untuk Iya. menghadapi tahun-tahun ke depan yang memang people really care about the environment. Mhm, Karena mhm, mereka kadang-kadang suka nanya gitu, nggak banyak tahu mhm. tentang Indonesia, tapi mereka pengen tahu industri ini menggunakan energi fosil atau tidak. Nah, kan Mhm, mhm. gitu. Nah, Iya, pada benar. perkembangannya memang udah dari tahun 2014 kita memang sudah men-shifting penggunaan batu bara menjadi biomass, Bu Rita. Tapi mungkin Oh, karena oke. awareness akhir-akhir ini semakin Iya, strong tentang iya renewable benar. energy, Iya, tentang tidak penggunaan tenaga energi fosil. iya. Satu lagi Presiden juga telah menandatanganin COP26. Nah, baru akhirnya mulai, oh bener ya ternyata Suri udah gunain ESG jauh-jauh hari ya Iya, gitu. iya. Kita emang Baru udah mendapat jauh-jauh hari. perhatian gitu loh, Iya, Pak. Mhm. kita memang udah Oh, jauh-jauh hari gunakan itu. oke, oke. Sangat menarik sih, Pak. Terus, tadi kita juga jadi memang udah sangat menjadi perhatian ya dari Suri Ya, untuk pengembangan ESG ini. Nah, kebetulan nih, Pak, ini kan sebenarnya tanggal 15 Mei, jadi kira-kira bentar lagi nih kan Suri mau RUPS ya, Pak, ya. betul. Nah, ini kebetulan memang banyak banget yang nanyain tentang dividen. Wah, Nah, wah, wah. kira-kira tuh gimana sih, Pak, bocoran dividen ke depannya nih? Karena memang Oke, RUPS-nya kan udah dekat. betul, betul. Jadi memang setelah rapat yang cukup panjang pada akhir tahun 2023 dan melihat bahwa dari sisi setelah audit kita baru tahu berapa sih kira-kira laba yang diperoleh, Mhm. menyebabkan perseroan memutuskan nilainya relatif masih belum besar. Mhm, Akhirnya si perseroan memutuskan untuk bagaimana kalau kita gunakan profit tahun ini bukan untuk dividen, mhm, tapi kita lebih gunakan berfokus kepada fundamental agar terjadi percepatan dalam mewujudkan target. mmm, Nah, oke, oke. untuk hal tersebut, Mhm, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa di tahun bener. depan dengan target Suri after turnaround, jadi Mhm, ada season turnaround nih, mhm, Bu mhm. Rita, di dunia Iya, medical gitu ya. Dari COVID tinggi, tiba-tiba iya, tahun buku 2002, 2023 normalize. sudah mulai itu ya Iya, turun.
baru dia mulai menunjukkan lagi rebound gitu ya. Nah, Benar. mungkin nanti di tahun 2024 ini menuju tahun 2025 apabila laba itu sangat memungkinkan Mm, untuk kita bagikan sebagai dividen, mm, perseroan tentu akan memfokuskan itu untuk membagikan dividen kepada investor kita. Hmm, oke oke. Baik, nah kita udah mulai akan membahas nih Pak beberapa pertanyaan dari audiens yang memang kebetulan udah ada beberapa ngetik di kolom chat dan beberapa ada yang ngetik di Q&A. Mungkin kita coba Oke, lihat yang di kolom chat tadi saya lihat udah ada beberapa pertanyaan, silakan, udah banyak banget. silakan. Nah, izin tanya, untuk bahan baku latex dapat di perkebunan perusahaan sendiri nggak? Betul. Sebagian Wow. memang dari perusahaan sendiri, tapi kalau lagi kekurangan, kita minta juga dari kebun-kebun di perseroan di sekitar wilayah pabrik. Oke. Tapi sebagian besar dari kebun sendiri ya, Pak? Sebagian besar dari kebun sendiri. Oke. Terus ini ada pertanyaan juga nih sebenarnya Pak. Namanya Pak Ayahnya Indira. Nih Bapak ini nanya terus dari tadi. Harga sahamnya dijaga nggak Pak? Investor retail dilindungin nggak? Setahun kena FCA. Kalau nggak ada komitmen lupakan IPO. Tapi kalau FCA itu susah ya Pak. Pak Ayah Ya. Indira. Karena FCA itu keputusan dari otoritas. Dimana sampai saat ini ketentuan FCA buat saya juga belum terlalu jelas ya. Kadang-kadang ada saham yang naik berhari-hari tapi tidak ada UMA sama sekali ya kan, tapi ada yang baru naik beberapa kali ternyata udah dinyatakan UMA. Jadi kadang-kadang kalau gini karena melibatkan pihak otoritas juga bukan emiten yang menentukan FC menentukan ya pergerakan sahamnya. Sebenarnya kadang-kadang aku ada beberapa kali kayak ada emiten yang memang ada rencana kayak mungkin ada rencana corporate action tapi sebenarnya itu belum ada announcement tapi harga sahamnya udah naik tinggi nih. Nah, ada saham waktu itu pernah aku bawa untuk webinar sebenarnya. Waktu itu harga masih 300-an, di bawah 400 sedikit lah, 390. Sekarang udah 1000 lebih, sampai sekarang pun tidak ada UMA gitu, baru sekali. Jadi kadang-kadang susah ya kalau misalnya emiten juga nggak mau sampai ada masuk ke papan khusus gitu loh. Jadi Ya, emiten tuh tugasnya kan cuma fokus ya Pak kerja, memperbaiki kinerja. Jadi kalau harga betul. saham itu mungkin mekanisme pasar Pasar. ya Pak ya. Lebih Iya, banyak di kita, mekanisme pasar. iya. Yang penting ya dia kerja sesuai dengan target-target yang udah digarisin sih. Kalau aku bilang sih lebih ke situ ya. Betul. Terus tadi saya ada lihat juga pertanyaan yang menarik mana ya. Jadi susah kalau dihubungkan dengan FCA karena banyak juga kayak contoh deh ada satu emiten yang cukup besar properti yang mempunyai lahan terbesar Toto masuk di sana gitu padahal kinerjanya baik-baik Bagus. aja jadi Iya. kadang susah gitu loh memang karena Betul. ketentuan masuk umat ketentuan itunya masih sangat kurang kurang jelas kalau buat saya sih gitu ya kadang-kadang kan jadi agak bingung. Mana nih tadi ada pertanyaan lagi tuh. Eh Suri hulu kan hilir pabriknya. Iya bener. Ya kan ya Pak, dari hulu ke hilir Betul. kan ya Pak. Betul, betul. Oke, kemudian tadi pertanyaan lain mana ya tadi kok. Ini banyak banget animonya jadi banyak yang ketutup chat ya. Aduh, nih kayaknya pada nanya nih. Hmm, oke nih sekarang lagi ngilang kita jawab yang di sini aja. Apakah Suri akan memberikan dividen tiap tahun? Nah, tadi sebenarnya udah dijawab ya, Pak ya. Betul. Iya, udah dijawab. Jadi ya akan balik ke kinerja kalau ada. Tapi memang target untuk memberikan dividen itu tetap ada. Cuman balik Pasti. lagi ke kinerja dan kelebihan dari potensial gain itu yang nantinya baru dikonsider untuk dibagikan. Betul Kemudian sekali. ini ada pertanyaan sebenarnya yang terserah nih Bapak mau jawab apa enggak. Apakah Boleh. Suri akan seperti Halo karena katanya kebetulan ownernya sama. Nah, Jadi kira-kira apa? kebetulan itu kita Bu Rita mesti undang lagi teman-teman yang di Halo karena saya kan di Suri ya. Jadi saya Oh nggak iya. punya opipensi untuk menjawab Iya. pertanyaan-pertanyaan yang ada kaitan dengan Halo walaupun secara ownership sama, tapi secara Tapi, kebijakan oh, dari owner itu memang iya. straight Suri berorientasi pada market ekspor, Hmm, sementara Halo berorientasi pada market dalam negeri. iya. Jadi
memang owner sama, tapi kan belum tentu pergerakan saham itu sama ya. Betul, Kayak misalnya betul. contoh, kita ambil contoh aja deh, Hmm. BNBR dengan BRMS ya, mungkin Betul. sama, big name-nya sama, tapi pergerakan sahamnya kan juga nggak sama Yes, gitu loh. Balik betul. lagi, satu ke kinerja, kedua juga ya itu gimana investor mengapresiasi harganya, makanya terjadi gejolak harga yang berbeda gitu kan Berbeda ya Pak ya. ya, dengan Oke. walaupun secara pemilikan sama. Oke, ya nanti Banyak kita itu akan contohnya, coba. iya. Ya, kita akan coba nanti kalau memungkinkan, nanti kapan-kapan kita coba invite untuk Halo, halo ya Pak ya. betul. Iya, oke. Terus kita akan mana sih pertanyaan lain? Kadang-kadang suka perubahan apa aja setelah perseroan IPO, Pak? Katanya ada yang nanya, perubahan apa aja setelah perseroan dari Suri ini IPO? Oh, dari 7 Desember sampai per Mm-mm, hari ini kita sudah membangun ada beberapa ya, infrastruktur. Jadi mm-mm, pada saat kita mengganti line mesin kita dari yang lama menjadi yang baru, itu kan ada perlu bangun fondasi, lalu mm-mm, ada sisi-sisi yang memang harus disiapkan seperti kelistrikan, mm-mm, ya mechanical electrical yang lagi berjalan, lalu kesiapan daripada mesin itu sendiri, former hand molding itu lagi kita siapkan semua mm-mm. sampai saat ini. Memang agak sedikit banyak libur ya, Bu Rita ya. Iya, Jadi iya benar. kita time schedule kita nih jadi agak sedikit kalau dibilang kita mau majukan, nanti kita dibilang over optimis. Tapi Iya, kalau iya. kita mundurkan kelihatannya jadi terlambat dari target Benar-benar. yang memang seperseroan sudah disiapkan secara timeline schedule gitu. Hmm. Tapi ya kita terus berusaha menyesuaikan terus. Almost setiap bulan tuh efektif, wah di luar target Hmm. timeline daripada pekerjaan itu Oh, sendiri lah sampai karena per hari kepotong. ini. Karena Oke, banyak karena kepotong, kepotong. betul. Oh, Tapi oke. ada beberapa pekerjaan yang memang juga akhirnya On on schedule. target gitu ya, on schedule. Oh, oke, oke. Terus nih Pak, ada pertanyaan juga yang menarik kan. Katanya latex kan susah didapat karena udah alih fungsi lahan. Bagaimana mendapatkan bahan baku lateksnya sekarang? Tadi kan sebenarnya Bapak udah men-share dikit ya bahwa sebagian Iya, bahan bakunya diproduksi dari kebun sendiri dan dari kebun sebagian sendiri. dari tempat lain. Nah, mungkin Betul, Bapak betul. mau tambahin daripada ini. Ya memang sekarang situasinya kan banyak alih fungsi lahan Mm-mm, ya dari perkebunan mm-mm, menjadi properti, perkebunan menjadi infrastruktur, mm-mm, perkebunan jadi fasilitas umum dan fasilitas khusus gitu ya. Tapi sejauh ini Indonesia memang dari awal dasar kita diuntungkan karena ada apa ya iklim secara garis khatulistiwa. Jadi mm-mm, potensi lahan yang dialihfungsikan pun masih bisa terreplace dengan lahan yang lain. mm-mm, Kalau dari data Dinas Perkebunan, Departemen Pertanian, itu masih luas sekali potensi perkebunan di Indonesia yang masih bisa mm-mm. ditanam komoditi-komoditi Iya, seperti karet. Jadi benar. Dan kalau itu aku pikir tinggal sih perusahaan kayak Suri udah 35 tahun gitu loh. Kalau masalah kesulitan bahan baku memang itu jadi kendala. Dari awal juga udah jadi masalah gitu. Masalahnya ya, sekarang perusahaan udah 35 tahun ya udah punya lah istilah pengalaman supplier-supplier ya. tetap, dan langganan-langganannya juga udah untuk dijual juga udah ada, yang supply bahan baku juga pastinya udah kenal lama dan udah Islam menguasai Betul. banget lah. Aku rasa itu bukan menjadi satu kendala untuk perusahaan yang udah berdiri selama Iya. 35 tahun ya kan. Kalau Iya. perusahaan baru kita khawatir nih gimana nih kelangsungannya. Ini Iya, harga iya. naik terus nih atau bahan mulai susah, tapi kan udah Betul. 35 tahun. Kalau manusia aja 35 tahun mungkin udah berkeluarga kali apa ya. Udah mau siap ngewarisin. Udah mau Iya, ngewarisin gitu. iya benar-benar. Makanya bisnis bisnis ini nih bisnis yang long term bagi anak-anak muda, bagi para investor, ini Iya, peluang, benar. sangat peluang. Karena kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan hari ini kapan lagi. Iya. Sementara potensi itu ada. Sustainable business kita will gonna be the long term business Mhm, yang simple aja sarung mhm, tangan gitu. mhm, Itu yang Indonesia mhm. can made it gitu dan Iya bisa benar. di-accept dengan market global gitu. Yes. Iya. Terus tadi dia nanya katanya merek merek sarung tangannya apa, karena kebetulan dia jualan sarung tangan juga. Oh, Kebetulan Shamrock. Shamrock ya.
Ya, Katanya dia betul. jual hand glove di Kota Medan. Nah, Oh, oke, Shamrock oke. ini kalau aku lihat tuh bisa juga kita beli sebagai retail. Kalau kita mau beli, kita bisa temukan di e-commerce yang ada di Indo ya, Pak ya. Betul, betul. Rata-rata udah dijual juga ya. Betul. Kalau di luar negeri, nah ini satu lagi keunggulan Mm-mm. dari Suri, karena Mm-mm. produknya berhasil listing di Amazon. Oh, oh, produknya. Jadi Yes, bisa dengan merek yang sama, Pak merek Shamrock ya. Shamrock. Itu Wow, nggak keren. mudah loh, Bu Benar. Rita, untuk bisa listing yang originally dengan total kandungan dalam negeri 92,95%, Mm-mm. dan kita berhasil listing untuk kita bisa jual di online shop di US. Oh. Tapi jualnya berarti langsung dari company PT Maja sendiri Representatif, sebagai. yes, representatif office kita di LA. Oh, oke. Wow, keren banget sih. Terus tadi tadi ada apa? Apakah lahan karet perusahaan bisa menjadi karbon kredit nih, Pak? Nah, ini menarik juga nih. Diduitin lagi, Pak, nanti jadi karbon kredit. Ya, memang kita semenjak melangkah di dunia TBK, banyak mekanisme-mekanisme baru ya yang Mm-mm. kebetulan juga baru launching, kayak bursa karbon yang kita Mm-mm. still learning ya. Mm-mm. Kita coba mensinkronize bagaimana sih cara bisa masuk ke bursa karbon, Mm-mm. karena sementara kita memang pelaku plantation industry gitu ya, Iya, yang kita benar. masih synchronize terus. Memang tentu pasti ke depan bisnis untuk karbon ini pasti kita juga akan berfokus di situ. Jadi ya Mm. memang sambil menyelam kita minum air ya gitu. Iya, benar-benar. Selain bisnis produknya, ya ada sisi lain yang kita juga nanti ke depan Iya. bisa diuntungkan. Jadi potensi itu terbuka ya Pak untuk ke depan nantinya Pak Betul, ya. betul, betul. Oh, Masih kita oke pelajari, oke. masih kita Heeh. pelajari. Terus supply bahan baku kita udah bahas, kemudian oke ini ada pertanyaan tapi nggak relate. Bagaimana cara ikut bisnis sarung tangannya Pak? Dia katanya mau ikut bisnis sarung tangan, bisa jadi agent mungkin maksudnya gitu kali ya. Bagaimana jadi Oh, agentnya mungkin? oke, oke, nanti minta nomornya aja. Nanti ada tim mungkin yang bisa menghubungi langsung ke penanya Ya, nanti gitu. bisa mungkin DM ke Instagramnya PT Maja. Yes, Maja Agung Latex Indo. Iya, Silakan follow nanti bisa Instagram tanya-tanya PT di Maja. sana. Yes, bisa tanya-tanya. Iya, jadi buat buat teman-teman yang mau beli juga bisa temukan nih produknya tadi aku udah lihat nih yang Pak itu aku masih bingung ya Pak, kok ada non powder, ada yang powder itu bedanya apa ya Pak? Oke, Ada powder jadi free gitu loh Pak. oke, kalau powder itu dia berbedak, Bu Iya, Rita. emang banyak Tujuannya yang kadang suka. bukan bukan suka, tapi biasanya tangan di Asia itu mudah berkeringat. Oh iya benar-benar Nah, benar akibat mudah berkeringat, jadi kalau masukin ke sarung tangan karet jadi susah. Makanya benar. diperlukanlah powder, Oh atau ya dengan sih. istilah di spesifikasi Iya. for easy donning. Jadi dia Oh gampang masukinnya. iya iya. Tapi kalau di iklim dry ya, di north gitu ya, mereka nggak suka pakai powder, malah powdernya jadi nggak ganggu. Oh, Karena oh gitu. terlihat seperti kotor gitu. Iya iya Makanya iya. mereka nggak mau pakai powder, karena tangannya tidak berkeringat. Kalau kita Oh, lagi oke. dingin kan, tangan kita kan dry kan. Malah Iya mereka kalau dikasih banget. powder, malah jadi kotor kan tangannya gitu. Jadi keriput, Pak. Iya, jadi keriput. Gitu. Iya. Ya Oh, gitu. I see. Jadi memang kalau sarung tangan latex itu ternyata memang ada yang disediakan untuk non powder ya. Karena selama ini yang Betul. saya temukan banyak yang ada mengandung bubuk Bedak. kayak powder gitu. Yes, betul Heeh. sekali, berbedak. Karena itu tujuannya untuk tangan-tangan yang berkeringat. Biasanya di Mar- aktivitas di market tropis ini, yang mataharinya cukup banyak, pasti tangannya sering basah. Mudah Hmm. basah. Makanya kalau Hmm. masukin tangan di sarung tangan tuh suka mengalami kesulitan. Makanya diberikan powder. Oh, oke Ya, oke. Oh, menarik menarik. Terus mana ya tadi Shamrock pabriknya di Medan ya Pak? betul. Iya kan di Medan. Di Ya Medan. jadi ini Shamrock ini produk kebanggaan orang-orang di Sumatera Utara ya Pak ya. Betul sekali. Makanya kita nih dari Sumatera Utara untuk dunia. Dan kita juga salah satu perusahaan yang berhasil listing ya, nggak banyak di Sumatera Utara, para pelaku industri yang untuk menjalankan bisnisnya melalui public company gitu. Jadi kita memang pengen nunjukin bahwa Sumatera Utara juga bisa perusahaannya, anak sumutnya bisa listing di
eh, bursa efek. Oke. Gitu. Terus Pak, Ada ini ada sih. pertanyaan juga, katanya untuk mengejar produksi berapa sih shift kerjanya? Oke, jadi shift kerja itu ya tadi saya sampaikan dari efisiensi cost lewat reformasi dan renewable mesin yang lagi kita bangun Mhm, dengan teknologi yang baru karena beberapa mesin kita udah menggunakan teknologi yang lama. mhm, Dari hasil IPO ini kita akan renewing, baru nanti kita reformatting dan resizing berapa sih karyawan yang dibutuhkan agar tidak terjadi pemborosan, lebih bener, berorientasi kepada efisiensi cost mhm, dari sisi cost mhm, of labor. iya, Gitu aja sih. Kita masih o berfokus terus ke situ karena itu hati-hati sekali sekarang. Kalau oke, prinsip dagang kita pengennya produknya harga jualnya kayak mhm, US dollar, iya, costnya harga jualnya nilainya kayak di China, mhm. costnya kayak di Indonesia. Ah itu sial. Cost Ideal banget Indonesia kan itu Pak, murah. iya, Gitu. Jadi nilainya kayak di China, tapi standarnya kayak Amerika. iya, Itu kepengen kita. Maka kita bisa ngarungin seluruh dunia produk kita laku. iya, bener bener. Pak, jadi kalau Shamrock ini mostly semuanya untuk ekspor ya Pak? Semuanya 90% ekspor, lokalnya 5-10% aja. Sebenarnya kita boleh jual lokal, Heeh. tapi dibatasin karena kita ada di kawasan berikat. Jadi kalau itu Oh, ya I kita see. harus berkoordinasi dengan bea cukai dan pihak-pihak yang terkait Oh, untuk bisa kita jual di lokal. Ya itu kemarin akibat COVID kemarin, mhm, akhirnya mau tidak mau suka tidak suka karena pelayanan kesehatan di dalam negeri mengalami sebuah krisis APD, ya mau mhm. tidak mau kita menjual semua produk kita hampir sebagian besar di dalam negeri Oke selama oke. pandemi Jadi COVID. Ya. karena kebutuhan dalam negerinya menumpuk, jadi akhirnya dialihkan untuk ke dalam negeri dulu ya pada saat itu ya Pak ya? Iya, karena itu juga ada instruksi dari presiden. Oh, Karena oke. semua semua negara kan waktu itu ngelok ya Iya iya, kebutuhannya masing-masing produsen di setiap negara harus memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. Wah, aduh itu benar-benar. seru banget deh berita, seru banget waktu itu. Wow. Iya iya. Terus Pak, ini ada pertanyaan juga yang sangat menarik nih sebenarnya. Katanya kalau Suri tidak bagikan dividen dan memilih untuk memperkuat fundamental, berarti kan Suri menjaga kelangsungan emiten di pasar modal. Terus katanya ada niat nggak nantinya untuk right issue, katanya gitu. Oh tentu. Eh, Nanti akan ada surprise dari Suri karena tadi bisnis kita itu integrated di Mm-mm. mana indukan dan anak ini nanti kemungkinan akan dibentuk sebuah holding di mana kita masih berpikir bagaimana caranya agar right issue ini mengambil ada beberapa supporting seperti saya terbuka sedikit Mm-mm. berencana untuk membangun percetakan sendiri yang selama Mm-mm. ini percetakan itu kita source-nya from outside dari Mm. eksternal. Nah, itu salah satu Mm-mm. contoh lah. Jadi memang beberapa waktu kita sudah berdiskusi di perseroan untuk bagaimana mulai bagaimana itu kan karena seperti box, Mm-mm. karton, inner Mm-mm. ini kan semua perlu Mm-mm. percetakan, ya Iya kan iya perlu bahan baku gitu. Jadi iya iya. memang langkah yang paling terdekat dalam rangka right issue itu kita akan Mm. membangun industri untuk pengemasan itu sendiri. Paling dekat tuh. Mm. Jadi bisa menghemat pengeluaran lagi Pak nantinya, karena kan Betul. istilahnya produk sendiri ya kagak Dan dicuanin nah lah ya. betul, dan kepastian supply ya, Bu Rita. Oh Kadang yes, kan sekarang benar. komoditi ini nih ya di Indonesia nggak terlalu banyak bahan bakunya gitu ya. Mhm. Supplier bahan bakunya, produsen bahan bakunya gitu. Jadi ya kita pengen ada kepastian kadang supaya nggak terjadi delay pada saat kita memproses ekspor. Karena ekspor itu needed time. Dari Mhm. Indonesia ke negara tujuan itu needed time. Oh iya Sementara iya. kalau delay cuma gara-gara packaging itu kan, waduh, revenue kita kan jadinya mundur Iya dari jadi target gitu. terganggu ya Yes, Pak. keganggu, Jadi keganggu. iya, Makanya jadi bagus juga untuk kedepannya istilahnya selain produknya sendiri, packagingnya juga nanti di-secure. Jadi yes, untuk terus kita lengkapin, keamanan terus kita lengkapin. Iya, ketersediaannya jadi lebih terjaga ya Pak. Oke betul, oke. Berita. Iya, menarik sekali sih nih untuk iya tadi ada yang nanya ekspor ya. Iya, tadi udah dijawab bahwa 10% sembilan ekspor. puluh lima persen ya Pak ekspor ya. Betul, tergantung Oke. perintah dari dalam negeri aja. Kadang-kadang di dalam negeri perlu dalam keadaan-keadaan tertentu kan Mm-mm. kekurangan apa namanya bahan apa APD. Ya itu makanya kita biasanya dipanggil, dikoordinasikan untuk Iya. ikut menyuplai untuk kebutuhan dalam negeri.
Iya. Terus ya karena dia sebagian besar ekspor dan income in US dollar, ini mungkin bisa menjadi perhatian juga nih buat teman-teman investor. Dimana harga sahamnya juga udah laggard nih kayaknya udah lama diam kayak laggard gitu loh Pak. Jadi Oh, saham tuh kadang-kadang suka sekali aku lihat yang laggard nggak mau naik jadi tinggal kita kawal mungkin kalau teman-teman yang trading dipantau-pantau kalau teknikalnya pick up baru ya biasanya yang udah laggard gini suka ada kejutan-kejutan jadi kalau pakai teknikal aja itu mah ya pak ya kalau harga mah biar iya betul betul. nah, ya. Karena fundamentalnya Ya kita tadi kejar terus. iya nih tadi pertanyaannya sama nih sebenarnya kayak aku tanya next month kan ada RUPS Suri apakah ada agenda khusus bulan depan tuh RUPS tahunan atau RUPS LB sih Pak yang Suri ini? Rencana ada RUPS tahunan, terus ada pergantian di beberapa structure Mm-mm. untuk Suri itu sendiri supaya lebih jalannya bisa lebih cepat menuju sebuah target Hmm. efisiensi cost dan produksi sih. Tapi itu masih Oh, diputuskan mungkin sekitar end of this month untuk oh, oke. perubahan-perubahan di dalam structure. Tapi kalau RUPS tahunannya Mm. riset tinggal tunggu risetnya aja. Lagi riset. Oh, Begitu oke. riset sustainable-nya sudah selesai, maka tanggal Desainer. 15 ya kita RUPS ya. Oh, oke. Dan RUPS-nya itu dilakukan atau diadakan di Gedung Shamrock ya, gedung Betul, sendiri ya Pak ya? gedung sendiri Oh. di Kemayoran. Oh, oke oke, menarik sih ini. Jadi teman-teman yang udah punya sahamnya mau hadir boleh ya Pak ya? Ah, boleh, boleh banget, boleh Yang udah banget. dapat undangan. Iya. Terus nih ada juga yang bilang gini, latex ke depannya harus bisa hypoallergic. Nah, apakah punya Suri ini latexnya udah hypoallergic, Pak? Sudah. Memang hypoallergenic itu dikhususkan bagi orang-orang yang tangannya itu sensitif dengan rubber. Hmm. Natural Mm-mm. rubber. Makanya Mm-mm. mereka biasanya kalau mereka alergi, Mm-mm. mereka lebih prefer menggunakan yang synthetic rubber Mm-mm. untuk Mm-mm. menanggulangin itu. Nah, sekarang Mm-mm. problemnya synthetic rubber itu karena dia nggak biodegradable, nggak Mm-mm. gampang terurai karena dia kan terbuat sintetik itu kan Iya, buatan ya, sintetis iya. gitu ya, buatan, nah nggak bisa terurai. Nah jadi itu menjadi isu yang polemik sehingga sekarang kita sebagai pelaku industri di sarung tangan lebih menyarankan begini, lapisan dalamnya menggunakan sintetik, Mm-mm. lapisan luarnya menggunakan yang natural untuk Oh, oke. mengantisipasi daripada iritasi pada tangan. Oke, oke. Menarik. Nah, mungkin ini coba pertanyaan selanjutnya nih Pak. Iya, Office-nya di mana Pak? di Office-nya yang tadi Medan, Bapak bilang itu ya? di Oh, Medan. office Kalau office headquarter itu di Medan. betul di Sumatera Utara. Oke. Sorry. Yang kalau di Jakarta itu yang tadi yang nanti akan ada RUPS itu ya Pak? Di Betul, Gedung Shamrock itu. betul. Jadi Oh, ada oke. kebetulan propertinya asetnya Suri juga di Kemayoran. Jadi Oh, kita pakai gedung itu untuk roofs-nya nanti. oh, oke, oke. Terus nah gloves ini kan biasanya ada nitril, ada yang latex. Yes. Berapa bagaimana permintaan di masa depan dan bagaimana antisipasinya, Pak? Nah ya itu tadi yang seperti saya katakan, kalau Mm. nitrile itu adalah made by synthetic rubber. Oh, Nah, memang oh. permintaan antara nitrile dan latex itu kadang-kadang market juga melihat dari sisi harga ya. Mm, Kalau nitrile kan itu made by oil and gas, mm, waste-nya oil mm, and gas synthetic rubber mm. itu. Jadi kalau harga minyaknya lagi naik, ya orang prefer gunain latex. Oh Kalau gitu. harga latexnya lagi naik, ya orang lebih gunain nitrile ya kayak gitu aja terus. Oh, oke Dalam oke. pengalaman 35 tahun, Oh, rata-rata market very sensitif dengan yang namanya harga kan. iya Jadi benar-benar. apalagi harga sekarang komoditi ini, weh naiknya udah Iya. dahsyat. Mm-mm. Iya, naik dan ya banyak dipengaruhi oleh kayak perang. Dari itu kan Yes. mempengaruhi banget harga komoditinya apa ya. Ya, makanya Oke. kita dari perseroan betul-betul berhati-hati nih dalam pengambilan keputusan cost produksi,
agar bisa diserap oleh market dari sisi nilai jual, Mm-mm. memang harus melihatnya tuh ya di satu sisi kita memang pertama sudah faktorisasinya diuntungkan akibat currency karena kita pelaku Mm-mm. ekspor. Itu Iya. dulu yang paling tidak mengurangi sebagian besar risiko-risiko daripada ekonomi global yang sekarang secara geopolitik lagi nggak balance. Mm, iya benar-benar. Sistem oh iya nih kayak kita udah jawab mengenai sistem produksi. Kayaknya sih mungkin udah hampir semua nih pertanyaan dari teman-teman yang antusiasnya itu lumayan banyak nih Pak. Nah Waduh, mungkin iya nih dari tadi pertanyaan dan banyak loh Pak yang dari Medan katanya saya di Medan oh katanya gitu. Nah ya, orang-orang Horas, Medan inilah produk Horas. kebanggaan. Iyalah nih, Horas. Kalau orang Medan. Iya iya. Nah, mungkin Pak Engel ada tambahan untuk teman-teman mungkin karena kita bentar lagi kita kan mau closing. Mungkin Bapak mau share lagi apa sedikit sebelum kita tutup nih malam ini. Ya, industri ini ya tadi saya kembali lagi saya sampaikan industri yang memang bisa diwariskan Hmm. untuk waktu yang cukup panjang. Hmm. Karena di Indonesia kembali lagi diuntungkan dari sisi raw material. Raw material Hmm. itulah yang menjamin sustainable daripada kegiatan bisnis di industri sarung tangan. Iya. Dan Indonesia bisa mempunyai sebuah produk unggulan, hasil Hmm. karya anak bangsa yang TKDN-nya sudah di atas Iya. 90% untuk bisa masuk di pasar global. Itu sih kembali lagi Iya. karena banyak anak-anak muda sekarang yang terus bertanya, kalau mereka mau mulai usaha, bisnis apa yang bisa sampai ke ekspor. Padahal di Hmm. Indonesia, salah satunya adalah bisnis sarung tangan ini memang sudah terbukti 35 tahun lamanya kita memang sudah lakukan ekspor Hmm. perdagangan Iya. gitu. Iya. Oke. Iya. Bener sih. Ini memang kayak kita istilahnya Suri sebagai produsen sarung tangan dan bahannya itu mostly kita dapat di dalam negeri sendiri itu mungkin udah menjadi daya tarik yang sangat menarik ya untuk Betul. Suri karena kalau ngambil dari luar itu udah kena uh, currency currency potensial Yes. currency loss kan sedangkan kita ngambil dalam negeri mungkin costnya in IDR rupiah tapi kita bisa jual dalam bentuk USD gitu loh Yes. jadi itu mungkin yang sangat iya. Ya, sangat Terus ada menguntungkan. pertanyaan sarung tangan olahraga, Pak. Katanya ada nggak Pak sarung tangan olahraga? So far kita baru sampai di show-show di Vegas itu ada satu namanya Blumen Show Mm-mm, kalau Bu Rita tahu. mm-mm, Ya memang itu adalah salah satu klien kita yang dimana sarung tangannya itu digunakan untuk show-nya mereka gitu, mm. pentas. Baru sampai di situ. Oh, itu kayak Kalau untuk di sport itu sarung tangan show kayak gimana, Pak? kalau buka di websitenya Blumen Show, jadi ada manusia Oh, biru, ya, ah, oh, manusia biru. terus, Nah, itu mereka pakai sarung tangan biru semua. Nah, itu oh, kita yang supply oh dari gitu. Indonesia itu made in Indonesia. Itu Ah, big show-nya di Vegas itu. ah, Very big show, almost oh, every night mereka oh, lakukan show itu. Iya. oke, oke. Emang dia nggak fokus di healthcare aja, Pak Edi. Jadi Yes. Suri ini ada medis dan non medis. Tapi Ya, mungkin secara persentase mungkin lebih mayoritas lebih ke medis ya, Pak ya. Lebih banyak ke betul. medis. Betul. Sama household ya, Bu Rita. Jadi household Oh, itu kalau Bu Rita tahu yang sarung tangan kuning yang buat cleaning service, oh iya. yang Oh, tebel tuh, yang ada yang tebal stripnya. buat Itu bersih juga bersih. ya kita berfokus pada produksi itu juga. Yang buat cleaning service karena itu banyak juga permintaannya. Household. Oh, oke, oke. Iya. Jadi mungkin buat teman-teman yang baru join, mungkin aku bisa sedikit summarize bahwa produk dari Surini sarung tangan itu terdiri dari medis dan non medis dan uh, marketnya mungkin boleh dibilang majority itu atau 90 sampai 95% adalah ekspor, di mana income-nya in US dollar dan kandungan untuk produknya sendiri 92,9 ya Pak udah Betul. TKDN dalam produknya negeri. udah.
lokal semua dalam negeri. Jadi mungkin sedikit summarize-nya kira-kira seperti itu. Dan untuk sahamnya kita akan pantau. Mungkin yang penting buat saya sih, saya belajar dulu sih mengenai Suri ini apa sih Pak? Karena Yes. kalau kita nggak kenal, mungkin kita nggak Nggak tahu ya. sayang gitu kalau iya. Terus kalau kita nggak tahu kan kita mau beli kan kita juga bingung gitu ya Pak. Apalagi Iya, kan iya. IPO sekarang banyak sekali. Betul Jadi nanti kita sekali, udah betul tahu sekali. bisnisnya kayak gimana. Untuk harga sahamnya kita pantau secara teknikal. Kalau memang itu menarik, ya itu jari kalian yang akan diandalkan untuk Menentukan. mencarinya karena itu semuanya adalah ya, kegiatan sendiri. Oh ya untuk mereknya tadi yang Pak Effendi yang mungkin baru join, mereknya Shamrock Pak. Ya, Shamrock ya hampir semua ya. ya. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak. Pak Enggal, Terima kasih makasih banyak banyak. untuk insight-nya. Kita belajar banyak, ternyata ada sekian banyak sarung tangan yang dibutuhkan dan dipakai dari industri medis dan non-medis. Dan ternyata itu banyak sekali produk yang udah diekspor keluar, di mana udah sampai bisa dijual di Amazon. Itu mungkin pencapaian yang lumayan menarik untuk Iya, teman-teman yang baru join gitu loh. Dan mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan hari ini. Mungkin lain kali kalau misalnya ada kesempatan, mungkin kapan-kapan kita bisa invite lagi ya Pak untuk boleh. memberi insight ke teman-teman investor. Oke, Boleh, mungkin boleh, gitu boleh. dulu Makasih banyak. teman-teman semua. Makasih yang udah join live kita, live edukasi kita dengan emiten Suri. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada live hari ini ya Pak ya. Iya, iya. Makasih banyak bagi semua yang udah ikut dengerin kita, diskusi kita. Bu Iya. Rita, saya makasih banyak. Udah di-invite, ini seru Iya. banget. Pengalaman pertama saya juga. Bagus Pak, Ngobrol-ngobrol keren ini. banget. Iya, Untuk makasih. penjelasannya cukup Iya. jelas. Oke, Baik. gitu dulu ya Pak. Iya, Selamat malam. Sehat terus ya malam Pak. semua.